Kenalin, aku Ahmad Faruk Haidar, biasa dipanggil Ahmad. Aku dari jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 dan tahun ini di Ecolens diamanahi menjadi ketua umum dan aku mewakili Ecolens 33. Halo, kenalin nama gue Hanif. Gue dari Ecolens angkatan 33. Tahun ini diamanahi menjadi wakil ketua umum. Halo guys, nama aku Diana Azza Maharani. Di Ecolens angkatan ke-35. Yang tahun ini aku diamanahi sebagai Kepala Bidang Sekretaris Umum 2024. Kenalin, nama aku Rizky Mila Lestari, biasa dipanggil Mili. Dan di sini saya sebagai Kepala Bidang Bendahara Umum dan di Ecolens angkatan 34. Hai, nama aku Adit. Aku dari Ecolens angkatan 34. Tahun ini aku diamanahi menjadi Kepala Bidang Personalia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pradana. Aku angkatan 22 di Ecolens, berarti angkatan 34. Di sini saya diamanahin sebagai Kepala Bidang Kegiatan. Aku Denny Nur Effendi sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Ecolens, angkatan Ecolens tahun angkatan 34. Hai, nama aku Agnes Azharia Zahra, biasa dipanggil Agnes. Aku dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2022 dan aku Ecolens 34. Tahun ini aku diamanahi sebagai Kepala Bidang Pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fadli, biasanya dipanggil Fadli. Saya dari jurusan Manajemen Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Ecolens ini saya angkatan ke-34 dan di kepengurusan tahun ini jabatan saya sebagai Kepala Bidang Divisi Hunting. Arti Ecolens menurut kamu? Tempat cerita. Keluarga. Passion. Rumah. Singgah. Segalanya. Wadah. Buat aku berkembang. Tempat orang berkumpul. Boleh diceritain singkat gak awal mula kamu ikut Ecolens? Awal mulai ikut Ecolens itu sebenarnya ceritanya lucu sih. Dulu pas PKKMB, kebetulan eloku itu anak Ecolens. Itu Mbak Rere ya. Mungkin kalau Mbak Rere nonton, hai. Gitu. Dulu mungkin awalnya terjebak bisa dibilang tuh istilah tuh terjebak. Jadi dulu tuh aku tuh diajak hunting sama Mbak Rere, dan aku diajak ke sekre gitu loh. Pas aku ke sekre malah Mbak Rere-nya nggak ada, pulang kampung. Itulah awal mula mungkin aku masuk ke Ecolens. Cuma dari situ aku banyak belajar juga, dan emang dari SMA itu sebenarnya udah pengen belajar gitu loh mengenai videografi sebenarnya sih. Ya itulah awal mula aku join ke Ecolens. Oh iya, jadi awal mula Ecolens itu aku masuk di tahun 2021 pas maba. Itu dari Caang, emang dari awal nyarinya sih UKM fotografi. Cuman karena yang univ nggak ada, jadi yang fakultas gitu. Oke, awal mula dari Ecolens, ikut Ecolens tuh awalnya sih coba-coba karena basic aku emang suka fotografi dan akhirnya di sini ada tempat cerita buat mengembangin kreativitas di bidang fotografi. Apa yang membuat kamu betah selama kepengurusan tahun ini? Kayak yang aku bilang tadi, tahun ini tuh Ecolens itu untuk aku keluarga. Jadi yang bikin aku betah adalah karena Ecolens itu udah kayak keluarga aku, keluarga kedua buat aku. Jadi nggak ada alasan untuk nggak betah di sini. Paling ya anak-anak sih, anak-anak, staff-staff, bidang-bidang lain juga itu merupakan suatu hal yang bikin aku betah di sini, dan juga kekeluargaan mereka yang benar-benar ngerangkul di kepengurusan tahun ini. Menurut aku, kita tuh tahun ini kayak yang bener-bener dekat gitu loh. Jadi kayak nggak ada gap antara kabit sama staff, terus sama ketua. Jadi kayak bener-bener kerasa banget ya keluargaannya gitu sih. Masa paling senang dari segi kamu selama kepengurusan tahun ini? Masa paling senang itu ketika aku bisa ngenalin UKM Ecolens ke eksternal ya, ke UKM di luar. Itu aku ngerasa Ecolens menjadi lebih hidup lah. Karena kalaupun Ecolens itu aktif tapi cuma di internal, itu aku rasa kurang lah. Kenapa? Makanya aku mencoba mengenalkan Ecolens ke eksternal. Itu mungkin hal yang paling seru
dan senang lah karena di situ aku juga bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman dan berdiskusi gitu. Terus kalau masa paling susah ya, kayaknya nggak ada sih. Mungkin masa paling senang dari aku sendiri tuh ketika kita bisa ngejalanin kepengurusan ini dengan baik, bisa dapat output yang baik buat diri sendiri maupun buat orang banyak. Terus kalau buat kesedihan yang aku rasain sendiri tuh kadang kita masih mentingin diri sendiri kita. Jadi misal aku sendiri, aku kadang burn out dan hilang gitu aja. Masa paling senang. Yang pertama sih jelas orang-orangnya pada random yang membuat itu menjadi suasana cair seperti es dan membuat orang-orang bisa tertawa. Itu adalah masa-masa senang. Dan masa-masa sedih adalah Ekolens itu kebanyakan broker. Pesan dan kesan kamu selama di pengurusan 2024. Kesannya ya senang sih, banyak senangnya, tapi banyak sedihnya juga. Banyak serunya, tapi banyak sulitnya juga. Pesannya semoga kita bisa nyelesain sampai akhir dan tetap bareng terus sampai ke depannya. Pesannya buat tahun kepengurusan tahun ini ya, kalian semua udah hebat sampai detik ini dan bisa bertahan sampai akhir kepengurusan tahun ini. Itu adalah hal yang luar biasa sekali, dan selamat untuk kalian semua sudah bisa melewati semua hal-hal yang indah, hal yang dari sulit sampai intinya itu adalah semua kebahagiaan untuk kita semua. Kesan dan pesan aku dari kepengurusan ini tuh bagus dan kita semua tuh bisa ngerangkul, profesionalnya juga dapat, dan aku harap semoga kita selalu bareng-bareng walaupun kita udah dengis nantinya. Semakin kompak, semakin solid, dan Ekolens apa sih namanya? Ekolens itu menjadi tempat yang lebih aktif buat mereka anak-anak yang buat anggota baru atau calon anggota itu biar bisa belajar dan juga bisa berkomitmen pada tujuan mereka pada saat awal mengikuti kepengurusan di Ekolens tahun depan. Untuk kesan dulu ya. Untuk kesan seru, asik juga, dan aku nggak tahu ya kalau nggak di sini bisa se-improve ini atau enggak gitu. Karena ya batu loncatan improvement aku ya di sini. Itu mungkin kesan aku ya. Jadi entah itu dari iklim organisasi, entah itu dari orang-orangnya, itu ya mungkin yang membuat aku bisa ngerasain lah suatu perubahan gitu. Terus kalau buat pesan, mungkin aku pribadi ya minta maaf kepada teman-teman yang mungkin ngerasa selama aku bimbing kayak ada yang kurang atau ada yang salah. Ya maklum lah ya, manusia bukan nabi. Jadi aku juga mewakili mungkin pimpinan-pimpinan yang lain, dan dari Hanif juga meminta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau membersamai kepengurusan Ekolens tahun 2024 ini. Mungkin kesannya ya 50 senang 50 sedih lah ya. Tapi banyak senangnya kok. Aku senang jadi pengurus Ekolens tahun 2024. Buat pesannya, mungkin kedepannya pengurus bisa lebih solid lagi sih. Ekolens lebih bisa mengembangkan fotografinya lebih dalam.
Pesan aku di kebersamaan tahun ini semoga Ekolens di 2025 tuh makin kreatif dan inovatif, dan kesan aku di Ekolens 2024 keren dan cukup capek. Kesan dulu kali ya. Kalau kesan sih mungkin ini salah satu kepengurusan yang nggak bisa dilupain ya, soalnya mungkin dari Ekolens 34, 35 dan Ekolens selanjutnya itu banyak bantu lah di kepengurusan ini. Mungkin pesannya Ekolens dijaga aja buat angkatan-angkatan selanjutnya, jangan sampai ya Ekolens berhenti di sini gitu. Kalau bisa lebih baik lagi, dan harusnya sih bisa. Kesan dan pesan di kepengurusan tahun ini banyak senangnya tapi lebih banyak sedihnya, banyak senangnya juga tapi lebih banyak sakit hatinya juga. Ya itulah kesan pesannya. Buat kesannya mungkin kepengurusan tahun ini keren, semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya buat anak-anakku di Personalia ya. Semoga tahun ini prokernya berjalan semua ya, amin. Harapan buat kepengurusan Ekolens di tahun depan dan untuk ketua umum di tahun depan. Harapan aku Ekolens bisa lebih, mungkin bisa lebih mewadahi ya, bisa lebih mewadahi, entah itu dari FEB maupun di luar FEB, dan bahkan dari adik-adik kita yang masih sekolah mungkin di SMA atau di SMP. Itu mungkin harapanku di Ekolens bisa mewadahi lah, karena ya balik lagi, umur Ekolens saat ini ya udah cukup tua juga, udah 35 tahun lah, itu bukan umur yang muda ya. Jadi harapannya itu bisa mungkin sharing juga ya, karena percuma juga kalau kita bisa fotografi tapi individualis gitu kan, egois lah jatuhnya. Kemudian untuk ketua tahun depan, mungkin pesan aku jangan malu-malu buat sharing, jangan malu buat tanya, terus jangan mungkin bisa lebih paham cara mandang orang lain tuh dari sisi manapun lah, jangan cuma dari satu sisi, karena kita nggak tahu misal dia lagi sakit tapi dari sisi lain itu gimana kan, itu yang harus kita pahami. Jadi ya namanya ketua ya, jadi harus bisa mengimbangi dan coba perasaannya diturunkan, egoisnya diturunkan mungkin ya, karena di situ kamu namanya ketua yang dituakan lah, jadi mau nggak mau kamu yang membimbing. Harapan ya, yang pasti sih kalau bisa Ekolens lebih fokus di fotografi dan lain-lainnya. Jadi nggak cuma di fotografi sih. Aku harapannya tahun depan dan seterusnya bisa merambah ke hal yang lain secara bersamaan gitu. Nggak nggak kepotong-potong lah, pokoknya secara bareng jalan semua bidang. Harapannya untuk Ekolens 2025 semoga makin solid, makin besar, makin kuat, makin berkembang, pokoknya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk harapanku untuk Sakum di tahun depan semoga lebih erat, lebih pokoknya lebih ngerangkul satu sama lain, lebih teliti lagi mungkin dalam setiap prokernya, lebih solid, lebih erat gitu aja sih. Untuk harapanku buat bidang bendahara sendiri di tahun 2025 nanti, mungkin jadi bendahara mungkin bisa lebih pintar buat manage keuangan dari pengeluaran maupun pemasukan yang didapat. Jadi bisa lebih teratur, lebih tertata, dan bisa lebih baik dari segi pengelolaan keuangannya. Untuk Ekolens tahun depan semoga lebih baik daripada tahun ini.
dan semoga bisa lebih tinggi, prokernya bisa lebih besar, bisa lebih terkenal daripada tahun ini, dan semoga pengurusannya bisa lebih baik, internalnya bisa lebih bagus, apalagi tahun depan ada JFMI ya. Ya, semoga itu menjadi langkah Ecolens menjadi lebih baik, terkenal, dan juga bisa bergerak ke ranah yang lebih besar lah, khususnya di nasional begitu. Dan untuk Personalia sendiri, semoga kedepannya Personalia bisa lebih baik lagi, bisa menjalankan programnya dengan baik, bisa membersamai para angkatan, bisa membersamai para anggota, dan juga bisa membersamai para alumni yang ada di Ecolens dari mulai angkatan 1 mungkin tahun depan sampai angkatan 37. Harapan aku di tahun depan tuh semoga Ecolens tuh lebih berkembang dan berinovasi dalam semuanya, seperti proker dan mungkin bidangnya. Terus untuk bidang aku di tahun depan, harapan aku semoga pameran lebih besar dan bisa berdampak bagi masyarakat. Mungkin Ecolens bisa lebih sukses lagi, namanya bisa melambung jauh lagi, dan juga banyak prestasi-prestasi yang harus Ecolens raih di tahun depan. Dan juga pastinya semangat untuk program-program kerja yang luar biasa, dan pastinya aku tunggu untuk kejutan-kejutan lain dari Ecolens di tahun depan. Dan untuk bidang humas di tahun depan, semoga kabitnya kuat, dan juga banyak inovasi-inovasi di tahun depan, dan kejutan-kejutan proker humas di tahun depan. Sukseslah Ecolens dan juga humas tahun depan. Harapannya semoga Ecolens bisa terus berkembang lebih baik, fotografinya bisa lebih sukses, karya-karyanya bisa lebih banyak. Terus buat bidang-bidang, terutama di bidang pendidikan, semoga bisa mendidik anggota-anggota Ecolens biar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Pastinya semoga Ecolens ke depannya semakin kompak, semakin maju, dan orang-orang yang mengikuti Ecolens itu tidak banyak pola, karena di tahun kebelakang itu banyak anak-anak yang pola, dan semoga mereka itu fokus pada tujuan mereka mengikuti di organisasi Ecolens ini. Dan buat bidang hunting ini, semoga kedepannya tidak ada banyak miskomunikasi dan lebih aktif pada memsukseskan proker-proker yang akan mereka bawakan, dan juga lebih aktif lagi buat mereka lebih friendly ke semua bidang yang ada di Ecolens dan seluruh anak-anak yang ada di kepengurusan Ecolens. Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman di kepengurusan Ecolens tahun 2024. Ada kurangnya aku mohon maaf, ada lebihnya mungkin aku harap teman-teman bisa mengaplikasikan itu di kehidupan teman sehari-hari dan bisa berbagilah ke halayak umum. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata buat kepengurusan tahun ini. Keren. Jir. Seru. Seru. Keren. Capek. Jir. Keren. Mantap. Berat. Hebat. Asli. Gokil. Ecolens.